Saya kira mesti mengkombinasikan dua hal. Saya yaitu bisa dikatakan lucky man itu ya, karena saya di semua partai yang saya masuki itu saya selalu menjadi bagian dari elit. Oke. Tingkat kepercayaan publik, semakin kita bisa mengupgrade kapasitas kita, maka kebutuhan kepada uang itu semakin mengecil. Kita punya mimpi, ingin membuat sekolah politik begitu ya. Oke. Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Gus Sadat. Pemirsa, ketemu lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini kita mempunyai tamu istimewa. Beliau adalah orang yang hebat karena beliau terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Timur 4 periode. Yang lebih menariknya, beliau terpilih dari 3 partai yang berbeda. Dari PKB, PKNU, Partai Gerindra. Bagaimana beliau bisa terpilih meskipun dari partai yang berbeda? Selanjutnya, bahkan sekarang diberi amanah menjadi ketua Partai Gerindra. Ayo kita sapa. Bagaimana kabarnya Mas Anwar Sadat atau Gus Anwar Sadat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sehat, Mas Agus. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Semoga dalam suasana ya ini kan hari pertama atau ini kan kita memasuki darurat atau PPKM darurat. Semoga Gus Sadat dan semua keluarga Partai Gerindra sehat-sehat semuanya, nggih. Ya, amin, amin. Amin, amin. Ya, kita mulai. Gus Sadat ini kalau berbicara pendidikannya adalah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, kalau sekarang dikenal dengan UIN Sunan Ampel, yaitu dari jurusan tafsir hadis Fakultas Usuluddin. Bagaimana ceritanya Gus Sadat kok selanjutnya sesudah wisuda atau lulus selanjutnya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, gimana ceritanya? Dulu ketika pertama kali masuk IAIN, saya memang sengaja memilih Fakultas Usuluddin. Jadi pilihan pertama saya itu Fakultas Usuluddin, Mas Agus. Baik. Tetapi sebenarnya jurusan yang saya kejar itu sebenarnya adalah jurusan akidah filsafat. Karena saya itu sejak aliyah kelas 2, aliyah kelas 3 itu suka membaca filsafat gitu ya. Saya baca buku Abu Bakar Aceh gitu, tentang filsafat Islam. Saya baca buku tentang pemikiran Islam ya, Fazlur Rahman. Ada buku yang sangat bagus sekali ditulis oleh Taufik Adnan Amal. Itu mengupas pemikiran Fazlur Rahman, seorang pemikir dari Pakistan ya. Gurunya Nurholis Majid, gurunya Syakhi Ma'arif. Itu saya baca ketika saya masih ya aliyah kelas 2, kelas 3 gitu. Sehingga begitu saya berkesempatan kuliah, saya memang sengaja ngincernya itu Fakultas Usuluddin jurusan akidah filsafat. Apakah ada hubungannya dengan pekerjaan sekarang ini? Kok agak saya bertanya-tanya ini gimana ini ceritanya ini? Ya, sebenarnya nggak ada ya, politik ini kan begini ya. Orang tua saya itu dulu anggota DPRD di tingkat kabupaten. Pada saat saya SD kelas 2 kira-kira. Jadi saya itu sudah terbiasa sejak kecil itu diajak dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain kan. Ayah saya bertemu dengan teman-temannya, lalu ngobrol soal politik, soal pemerintahan, kadang-kadang sampai malam ya, dalam pertemuan yang dipenuhi dengan kopi dan asap rokok ya tentunya. Tapi saya diam aja di situ, kadang-kadang saya main gitu. Jadi itu saya pada saat itu SD kelas 2, tahun 82. Saya SD kelas 2 udah. Apakah Gus Sadat pada waktu itu sudah merasa tertarik, ayah saya hebat, mungkin saya akan menjadi seperti ayah saya begitu pada waktu itu? Enggak, sebenarnya tidak secara spesifik ingin seperti ayah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau
masa-masa itu ketika SMP, ketika SMA itu saya sebenarnya kepingin jadi ini Mas, kepingin jadi wartawan saya. Oh, mantap. Jadi kalau lihat di TV ada seorang yang mewawancarai tokoh-tokoh pinter itu kelihatannya kok keren sekali gitu kan. Jadi kan dia pasti lebih pinter dari gitu. Artinya kan nah, jadi narasumbernya begitu ya. Kalau bukan orang pinter kan nggak mungkin dia bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu kan. Saya sebenarnya pengen jadi wartawan atau dunia yang dekat dengan dunia akademis lah, bisa menjadi yang pengen jadi peneliti gitu ya. Tapi keputusannya kok di tafsir hadis, bukan masuk FISIP atau masuk ilmu komunikasi. Nah, itu masalahnya ketika penjurusan ya, ketika semester 1 kan masih umum. Atau sebelum waktu SMA atau waktu di SLT atau di aliyah itu. Kemudian kok, oh nanti kalau begitu saya seperti wartawan itu saya masuk ke ilmu komunikasi atau di FISIP sehingga kemudian nyambung. Saya memang suka dunia pemikiran Mas ya, dunia pemikiran. Nah, dunia pemikiran itu di IAIN menurut saya fakultas terbaik untuk kita melatih pemikiran baik itu Islam ya akidah filsafat dan tempatnya ada di Fakultas Usuluddin gitu. 4 itu saya lulus tahun 2000 sudah lulus, tahun 2000 sudah lulus ya. 2001 wisudanya. 2001 wisudanya. Tapi selanjutnya apakah di 2001 sampai taruhlah 2004 ataupun di sela-sela itu mengimplementasikan keilmuan taruhlah tafsir hadis atau pemikiran Islam itu sesuai dengan jurusannya atau selanjutnya merancang untuk 2004 menjadi legislator pada waktu itu? Ya sebenarnya nggak ada hubungannya Mas, benar-benar nggak ada hubungannya karena proses turning point-nya itu kan sebenarnya masa-masa ketika saya masih kuliah baik menjelang saya lulus S1 dan masa-masa ketika saya S2 itu kan saya aktif di organisasi. Saya sering diajak oleh senior saya, beberapa orang senior saya itu diantaranya Mas Arief Junaidi, ada Mas Niko Ainul Yakin, ya, ada Mas Suhermanto Ja'far, sering mengajak saya itu ya berdiskusi dan silaturahim ke senior. Senior beliau, saya pernah sering diajak ke rumahnya Bapak Syumri Sadli, gitu ya. P3 waktu itu ya? Waktu P3, dan yang paling sering itu ke tempatnya Cak Anam. Oh, Cak Anam. Ya. Cak Anam, tahun-tahun masa-masa itu. Lalu reformasi, 98 NU mendirikan partai politik, semua kan PKB kan pada waktu itu kan? Betul. Semua PKB, seluruh aktivis yang memiliki afiliasi dengan Nahdlatul Ulama, saya kira tinggal menyisakan sedikit saja yang tidak di PKB kan termasuk. Kok tidak tertarik sama sekali ke dunia dosen atau akademisi yang rata-rata pada waktu itu S2 itu rata-rata tertarik ke sana? Belum sampai ke sana ini. Jadi, iya, belum sampai ke sana. Oke. Begitu selesai muswil, lalu ditunjuklah formatur. Ya, formaturnya ada 5 orang, kalau nggak salah itu ya. Yang dari DPP, saya masih ingat Pak A.S. Hikam. Waktu itu sudah menteri atau belum? Setelah selesai jadi menteri kan Gus Dur sudah lengser 2001. Oh, sesudah beliau jadi menteri ya, oke. Kalau nggak salah salah satu ketua. Ketua umumnya Pak Alwi Shihab kalau nggak salah ya. Ya, baik. Mahfud MD, ada Pak Hikam yang mewakili DPP, kemudian ada Kiai Anwar Iskandar, ada Cak Anam, terus ada perwakilan dari cabang-cabang. Nah, selesai rapat formatur itu di Hotel Novotel itu, saya nggak ingat ya, di Ngagel. Selesai rapat formatur itu, saya dipanggil sama Cak Anam. Saya disuruh tulisan nama, susunan pengurus. Ketua Cak Anam, wakil ketua bla bla bla, sekretaris Arief Junaidi, wakil sekretaris Anwar Sadat. Saya nolak ini. Saya Cak. Iya awakmu. Saya enggak punya ekspektasi jadi pengurus karena kan saya waktu itu terus terang minat saya, passion saya itu masih di dunia akademis. Pengen jadi pengamat politik seperti sampean gini lah saya. Menarik untuk mengomentari begitu ya. Iya, sebenarnya itu. Lalu saya waktu itu ya saya tulis saja, tapi sebenarnya saya ada perang batin gitu ya. Kemudian saya datanglah ke beberapa orang senior, baik
baik yang di dunia politik maupun di dunia akademis. Nah, Iya. salah seorang senior saya itu namanya Mas Suhermanto Ja'far. Dosen juga waktu itu beliau. Sudah dosen waktu itu. Sudah dosen beliau ya. Nah, beliau itu saya gambarkan sebagai seorang yang memiliki minat yang besar dalam dunia politik, tapi terpuruk jadi dosen. Terperangkap lah, bukan terpuruk ya. Terperangkap menjadi dosen. Orang yang punya passion di bidang politik, tapi terperangkap sebagai dosen. Terpenjara oleh dosen. Saya orang yang punya passion dunia akademis, tapi terperangkap di dunia politik. Kebalikan. Nah, akhirnya dari dia, ya keliling ke Mas Niko, semuanya ya memang harus memilih. Nah, ada satu hal yang Kak Herman, saya manggilnya Kak Herman, itu nasihatkan ke saya. Apa itu? Kamu mesti ambil politik. Ambil itu pengurus PKB. Karena kalau kamu jadi politikus, kamu masih tetap bisa ngajar. Malah begitu ya nasihat sang dosen itu ya. Iya. Kalau kamu jadi dosen seperti saya, kamu tidak bakalan bisa aktif di politik, tidak bisa berkiprah di politik. Tak pikir-pikir ya masuk akal juga. Masuk akal juga, betul. Saya masih bisa ngajar meskipun tidak harus menjadi PNS ya atau dosen tetap. Karena saya juga ngajar di IAIN dulu, Mas. Tahun-tahun awal saya pernah ngajar selama berapa semester. Mungkin sekitar 2-3 tahun. Ya dosen tidak tetap lah, Mas. Oh, baik. Saya ketemu dengan dekan dosen saya, dekan, kamu harus berkhidmat lah di alma mater. Siap. Saya ngajar mata kuliah yang memang sesuai dengan kompetensi saya sekarang. Saya ngajar generasi politik. Saya ngajar di jurusan politik Islam, prodi politik Islam. Prodi politik Islam yang di Usuluddin baru ya waktu itu. Itu masih di Usuluddin, baru buka di Usuluddin. Baru buka, oke. Buka di Usuluddin. Nah, tapi ya karena kemudian kesibukan ya akhirnya ya banyak bolosnya. Jadi intinya Gus Sadat ini adalah terperangkap. Tapi perangkapnya itu menarik karena kemudian menjadi masa depan yang bagus untuk Gus Sadat. Ya terperangkap dalam politik dan kemudian menikmati. Terperangkap tapi menikmati. Oke, selanjutnya dalam perjalanannya adalah memastikan memilih PKB dan di 2004 itu terpilih. Bagaimana ceritanya kok bisa terpilih? Karena menghadapi atau berhadapan dengan para senior itu tidak mudah. Menghadapi lawan politik yang sudah jam terbangnya tinggi itu tidak mudah. Tetapi Gus Sadat waktu itu memilih Pasuruan dan Probolinggo ya untuk dapilnya. Tapi selanjutnya terpilih. Bagaimana tipsnya waktu itu? Saya merasa memang mungkin ya karena saya saya melakukan sesuatu yang ketika itu mungkin tidak banyak kompetitor ya. Saya benar-benar all out lah membantu merumuskan pikiran-pikiran, kebijakan-kebijakan, draft keputusan. Itu saya yang menyediakan itu sebelum diputus dalam rapat yang formal. Itu kan dunia yang tidak banyak peminatnya ketika itu. Dan tidak banyak orang yang punya kompetensi di situ. Saya sampaikan ke senior saya, orang seperti saya begini sebenarnya banyak, hanya mereka nggak diberi ruang saja. Yang biasanya begitu politikus masuk dunia politik, ya, dia asik sibuk dengan kegiatan politik, ya, yang dewan sibuk dengan kunjungan, lalu partainya kan ditinggal, gitu. Ketika ingin membuat polisi keputusan yang menyangkut mungkin ya nggak punya cukup waktu untuk berpikir serius. Sedangkan saya kan waktu itu kan pengangguran, Mas. Pengangguran. Ya saya di depan laptop, ya teori-teori, buku-buku yang pernah saya baca ketika kuliah, mungkin ya kita aktualisasikan, kita koneksikan dengan dunia, dengan realitas politik yang ada. Itulah mungkin yang dianggap sebagai kelebihan ya oleh senior-senior di partai, dan Sadat ini tidak punya musuh di bidang itu. Bisa dikatakan itu kelebihan Gus Sadat di partai politik, tetapi merupakan kelemahan karena banyak teman-teman taruhlah yang diberi label pekerja atau eksekutif dari sebuah partai politik itu
selesai sebagai semacam pemikir atau pekerja atau eksekutif politik itu, tetapi berbicara meraih suara publik masyarakat itu sulit. Nah itu, saya dari awal ya mungkin karena feeling Ya, atau insting. Saya merasa bahwa politikus yang hebat itu dia harus punya basis massa yang kuat ya. Dia harus menggantung ke atas kan gitu ya. ya. Kan harus membasis. Ah, Saya mungkin karena background saya di organisasi, saya ketika masa-masa transisi dari S1 ke S2 itu kan sempat pulang ke Pasuruan, jadi pengurus PCNU Kabupaten Pasuruan, saya pernah tahun, tahun 2000 sampai tahun 2001. oke. Saya lepas ketika saya menjadi pengurus PKB. Zaman Oh, dulu kan kalau merangkap kan nggak boleh Mas. Kalau udah betul, pengurus betul. NU, kemudian jadi pengurus PKB, kan harus dilepas tuh NU-nya. Betul. Kalau sekarang kan boleh tuh Mas, NU ngerangkap PKB kan boleh. Oh iya Masih ada diedit ini. perubahan ya. Dulu nggak ada, saya kemudian karena di PKB saya lepas di. Nah, mungkin itulah yang membuat saya punya koneksi, punya jaringan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Pasuruan, apakah MBCNU ataukah mungkin tokoh-tokoh yang lain. Kemudian jadi saya katakanlah bahasa sombongnya, saya punya basis Oke. yang dengan segala kelemahan dan kelebihan yang saya miliki saya rawat. Tapi kan Dan Gus saya Anwar, Gus Sadat kan bukan sebagai ketua PCNU, sehingga kan agak sulit untuk semacam merawat mereka lebih taruhlah dekat atau mengikuti arahannya ketua PCNU pada waktu itu mestinya. Saya ketika di PCNU itu Mas beruntung. Ya, saya Ah, harus jujur mengatakan beruntung karena ketika itu ketua PCNU-nya itu Gus Mujib oke, yang sekarang menjadi wakil Bupati Pasuruan. betul. Gus Mujib itu orang yang sangat aware ya, yang sangat apa namanya? Dia bisa melihat talenta-talenta terbaik di Pasuruan untuk kemudian direkrutnya untuk memperkuat PCNU. Di Oke. ketika itu saya bersama dengan diantaranya itu ya dengan Hakim Jaili, Oh, sekarang Mas Hakim CEO Jairi. Semita. Ah. Itu teman-teman main saya itu dia. Mas Hakim Jaili, ada namanya Taufik Abdurrahman dari IAIN Sunan Kalijaga. Ada Mas anggota Taufik yang KPU itu? Taufik pernah di KPU ya? Ya Pernah betul, ya? Mas Taufik KPU ya. Taufik Abdurrahman. Ya, Ah. ya Gus itu Gus semua. Kalau di Basel kan harus Gus semua. Oke, ya. Ada dari Brawijaya, ada dari IAIN Sunan Kalijaga. Kita tuh sering waktu itu ngumpul dan oleh Gus Mujib difasilitasi. Jadi Hakim jadi sekretaris PCNU, saya wakil sekretaris. Taufik itu kalau nggak salah ketika itu ketua Lakpesdam. Ah. Ya, adalah jadi kita hidup lah. Nah, meskipun tidak lama masa itu paling cuma setahun, terus saya ke Surabaya, Hakim ke Jakarta, Taufik tetap di situ, ada yang kuliah S2 di Malang dan lain sebagainya. Jadi Kalau di Gus Sadat, kalau disandingkan atau diperbandingkan dengan posisi panjenengan sebagai keluarga besar dari Pondok Sidogiri, itu apakah lebih besar modal sosial sebagai keluarga besar Pondok Sidogiri atau sebagai keluarga besar pengurus PCNU ataupun ada yang lain dalam proses 2004 kemarin? eh, susah ya kalau misalnya dikuantifikasi itu ya susah juga. Tapi memang pijakan saya itu pada tiga. Saya selalu katakan pijakan saya itu tiga. Saya itu berpijak pada tiga batu yang besar yang kokoh. Yang satu ya Oke. Sidogiri, karena secara gen ya, Yeah. gimana? Secara nasab ya mau ngaku atau enggak ngaku ya saya memang dilahirkan di Sidogiri. Baik. Saya tuh guyon sama teman-teman. Saya itu lahir dan dibesarkan di tengah-tengah Pondok Sidogiri, bukan di pinggir loh ya. Karena memang rumah kakek saya itu di dalam Pondok Sidogiri. Ah, siap. Kemudian batu besar yang kokoh yang kedua itu PCNU atau NU lah, keluarga besar NU. Meskipun Ya, antara Sidogiri dengan NU itu kan ya ya, bertemu juga berkonek ada nyambung. ya nyambung gitu. Nyambung kadang ketemu dengan tokoh ya beliau itu ya guru saya di Sidogiri, beliau juga Rois Syuriah di NU. Double. Terus Iya. yang ketiga tentu partai politik kan, karena yang mengantarkan saya untuk bisa ke
ke posisi seperti ini kan ya partai politik. Nah, 3 itu yang saya rawat betul. Sitogiri, kemudian NU, dan ya tentu partai politik. Meskipun ya dengan NU, dengan Sitogiri saya membangun suatu pola hubungan yang saya hati-hati betul. Karena kan 2 institusi itu kan bukan institusi yang desainnya politik ya. Jadi kalau saya terlalu mengeksploitasi ke NU-an saya dan ke Sitogirian saya itu malah menurut saya sih malah bisa kontraproduktif kan, karena tentu NU nggak semuanya namanya partai politik Mas kan pasti ada kompetitor. Sitogiri pun juga saya yakin mungkin ada alumni Sitogiri yang berbeda afiliasi politiknya dengan saya, tentu kan nggak mungkin jadi satu. Betul. Tapi saya merasa bahwa orang tetap melihat bahwa saya ini Sitogiri, saya ini NU, itu modal sosial yang jarang dimiliki oleh politikus yang lain loh ini. Betul, sangat jarang itu. Tetapi menurut saya masih ada kendalanya meskipun 3 modal sosial tadi. Kendalanya adalah pertama, berhadapan dengan senior tentunya di 2004 itu tidak mudah untuk mengalahkan. Kedua, dapil panjenengan itu adalah Pasuruan sama Probolinggo. Tentunya di Probolinggo tidak seperti di Pasuruan. Bagaimana taruhlah menundukkan atau mendapatkan apresiasi dari publik kemudian memberikan suaranya untuk 2 hal tadi? Saya diuntungkan karena 2 hal, Mas. Yang pertama, ketika itu kan sistemnya masih belum suara terbanyak. Betul. Masih nomor urut dan seseorang itu harus mendapatkan 30% dari 30% PPP untuk, ketika namanya PPP dapat untuk duduk di kursi DPRD. Panjenengan nomor 1 waktu itu. Waktu itu ada perubahan, Mas. Saya belum mau cerita. Yang kedua, saya tuh diproteksi habis-habisan oleh Cak Anam. Mungkin karena Cak Anam sayang sama saya. Saya nomor 1, Mas. Dan itu memantik suatu reaksi yang keras dari orang-orang Pasuruan, orang-orang Probolinggo. Siapa Sadat ini? Siapa dia? Nggak ada yang kenal. Betul kan yang terjadi? Tapi kok nomor urut 1? Nah itu loh. Itu ya saya harus belajar banyak ya Cak Anam ya. Mungkin itu cara Cak Anam mengapresiasi kinerja atau mungkin kontribusi saya selama ini di partai sehingga saya diproteksi betul. Dilawan semua ya ini penugasan. Partai menganggap bahwa Sadat layak nomor urut 1. Meskipun pada akhirnya saya dipanggil oleh Cak Anam, ada Ketua Muslimat Jawa Timur, Mas. Nah, belakangan bersedia, awalnya nggak bersedia. Belakangan bersedia, kemudian nggak dapat dapil. Akhirnya saya ngomong ke Cak Anam taruh dapil saya aja, nomor 1, saya nomor 2. Kan nggak apa-apa tak nomor 2. Nggak apa-apa, Cak. Asalkan jangan nomor 3, Cak. Karena survei kita, Mas, kan kita kan survei itu. Kita dapat di dapil itu dapat 5. Dari 8 kursi itu dapat 5 kita itu. Meskipun faktualnya dapat 4. Tapi 4 pun 4 lebih. 4 lebih. Hampir 5, tapi kursinya dapat 4. Dan perolehan suara saya ternyata ya nomor urutnya 2, perolehan suara saya juga ranking kedua. Ranking kedua. Intinya memenuhi 30% perhitungan KPU pada waktu itu ya. Enggak ada. Ketika itu kan BPP kalau nggak salah 250.000 waktu itu ya. Jadi kan di 30% itu harusnya hampir 80.000, Mas. Sekitar 75.000 apa. Suara terbanyak ketika itu 70.000. Nomor urut 7. Jadi nggak jadi beliau. Dan yang saya terus terang ini sebenarnya romantika. Beliau itu adalah karib ayah saya. Subhanallah. Yang bersama-sama menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pasuruan. Dalam rentang perjalanan waktu harus bersaing dengan anaknya. Luar biasa. Dan beliau tuh sering main ke tempat saya, Mas. Zaman saya masih kecil. Pada waktu kelas 2, 3 SD tadi ya? SD ya. Bahkan ngomong, Anwar Sadat, saya itu menjadi anggota DPRD, Anwar Sadat itu saya nggak celana pendek, masih neteran. Dia bilang, iya fakta itu. Faktanya begitu. Kan tahun 82, saya masih umur 8 tahun waktu itu, Mas. 9 tahun. Saya neteran. Luar biasa. Romantika, Mas ya. Ini kan ngomong santai kan kita ini. Betul,
Jadi sesuatu itu kita tidak membayangkan jauh sebelumnya ya. Dahulu seseorang yang tidak kita sangka nggak taunya kemudian bahkan bisa menyalip di tikungan jalan gitu. Oke, selanjutnya dalam perkembangannya itu di 2004 selesailah pemahaman kita. Selanjutnya di 2009 menghadapi 2009 Gus Sadat memutuskan untuk pindah ke PKNU pada waktu itu ya. Lah, ini kan gimana ceritanya perpindahan itu? Gini, semua riwayat kepindahan saya partai politik yang lain itu bukan karena kutu loncat ya, karena memang satu proses politik yang tidak bisa dihindari. Ketika terpilih pertama kali menjadi anggota DPRD tahun 2004, masuk tahun 2005 terjadi konflik. Ya, sebenarnya enggak bijak ya kalau saya menceritakan bagaimana konfliknya itu. Sehingga akhirnya sejarah mencatat kiai-kiai penting di dalam PKB ketika itu menyatakan keluar dan mendirikan partai baru. Ada 17 kiai karismatik ya yang mendirikan partai itu. Kiai Abdullah Fakih, Kiai Idris Marzuki Lirboyo, Kiai Huda Jazuli Ploso, ada nama Kiai Sufyan Miftah Situbondo, Kiai Muhammad Subadar Pasuruan, ada 17 orang. Ada di Jawa Tengah, Kiai Abdurrahman Khudori. Menurut saya ya, karena memang pada dasarnya saya ini mungkin karena dididik dalam tradisi dan kultur santri, sehingga melihat itu ya tergerak kan. Ini menurut saya ini ya sudah tidak ada pilihan lain kan gitu kan, karena ini adalah kiai-kiai yang menurut pandangan saya kiai-kiai mainstream ya. Kalau Kiai Marzuki Mustamar menyebut sebagai ashabul ma'ahid, pemilik pondok-pondok yang berpengaruh kan. Oh, betul. Di Jawa Timur itu kan ada Kiai Fakih, bayangkan. Langitan, Lirboyo, Ploso, Pasuruan ya. Sehingga tetapi Gus, apa itu namanya faktanya pada waktu persiapan 2009 yang namanya rumah lamanya Gus Sadat itu kan tetap mengajukan para caleg-caleg dan Gus Sadat bersama para kiai tadi dengan rumah baru untuk caleg-caleg juga. Sehingga menghadapi itu semua, barulah di Pasuruan dan di Probolinggo itu tidak mudah untuk terpilih lagi. Meskipun sekali lagi bersama kiai. Gimana selanjutnya pada 2009 Gus Sadat bisa meyakinkan kepada pemilih selanjutnya terpilih dengan rumah baru atau labeling baru? Saya mengalami pemilu yang paling berat itu ya tahun 2009, Mas. Itu pemilu yang paling berat yang saya hadapi ketika itu. Ada satu partai baru. Terus yang kedua ada ketokohan Gus Dur ya waktu itu yang masih dominan, bahwa cap yang diberikan kepada kita itu kan adalah orang-orang yang mengkhianati Gus Dur. Ya, betul. Saya memandangnya beda. Gus Dur dan kiai-kiai ini kan berbeda pandangan, berbeda ijtihad politik. Itu kan, kira-kira kan begitu kan. Dan kelompok yang menyatakan keluar ini, barisan kiai-kiai, ini bukan kiai-kiai ceketer loh Mas. Betul. Ini kiai-kiai berbobot yang selama ini juga memberikan backup total kepada partai sebelumnya. Sehingga ini kan pilihan, opsional. Ini kan masuk wilayah ijtihad politik menurut saya. Saya menghormati kawan-kawan saya yang ijtihad politiknya masih berjuang bersama-sama dengan PKB ketika itu. Saya dan teman-teman mengambil pilihan ijtihad politik yang berbeda, saya ikut kiai-kiai. Nah, dan saya merasa inilah pilihan yang terbaik menurut saya ketika itu sebagai satu ijtihad. Kan ijtihad itu kan kalau salah dapat pahala toh Mas. Kalau benar dapat pahala 2, salah dapat pahala 1. Kalaupun saya salah kan dapat pahala 1. Selanjutnya akhirnya dapat pahalanya 2 karena kan terpilih lagi. Sekali lagi, bagaimana terberat pada waktu itu perjuangannya? Mas. Satu itu kan Pak, bagian yang paling berat itu satu, memperkenalkan partai baru. Kan bukan pekerjaan gampang itu. Betul. Belum apal partainya,
harus ngapalkan namanya. Jadi saya datang hampir tiap hari. Karena ketika itu saya menjadi sekretaris DPW, Mas. Oke. Jadi saya sekretaris DPW, saya harus datang ke pelosok-pelosok, ya sampai sehari bisa 5-6 titik yang harus saya kunjungi. Kemudian ya dunia apa ya, masih nggak sekeras sekarang lah Mas ketika itu. Artinya masih 2009, 99 itu kan masih normal ya. Normal, iya 2004 betul. itu masih normal, nggak pakai modal lah 99, 2004 nggak pakai modal, Mas. Oke. 2009 itu pakai modal. Modalnya apa? Untuk konsolidasi tadi itu. Datang satu tempat ke tempat yang lain, meyakinkan orang, inilah perjuangan. Ini tempat perjuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, macam-macam. Ketika itu kan namanya kan Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Modal sosialnya agak berkurang, tetapi modal materi menjadi agak tambah ya pada waktu itu. Karena harus masif karena. Iya. Yang namanya konsolidasi politik kan ya pasti kan butuh logistik lah. Betul. Ini yang menurut saya berat di mana mulai muncul yang namanya pragmatisme. Oke. Saya kira pragmatisme politik itu mulai marak itu kan di tahun 2009. 2009. Oke, sekali lagi bagaimana masyarakat, ya sekali lagi 2009 itu panjenengan yang lebih utama adalah modal sosial terpilih. Itu harus tidak boleh diingkari. Tapi 2009 menurut informasi panjenengan tadi itu kemudian mas pemilih itu agak terpengaruh terkait dengan materi dan sebagainya. Padahal jenengan menghadirkan partai baru tentunya yang berhadapan dengan partai lamanya. Bagaimana masyarakat bisa apresiatif? Menurut saya gini, Mas. Masyarakat kita tuh di era sekarang pun ya, saya kira tidak sepenuhnya transaksional. Sebenarnya ada ruang di mana ketika mereka disentuh hatinya, disentuh kepentingan. Kalau hatinya karena kesamaan emosional, kultural tadi itu kan, yang dua batu besar tadi itu, Mas. Yang kedua kan sebenarnya kita melakukan transaksi juga dengan mereka kan, transaksi politik kan, dalam pengertian bahwa saya kalau misalnya jadi apa yang akan diberikan? Nah, saya diuntungkan karena saya kan incumbent. Meskipun di PAW ketika itu ya. Saya sedikit banyak kan sudah punya bukti-bukti. Jargon saya ini dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah pondok pesantren, madrasah diniyah. Saya belajar ngaji itu ya dilanggar di musola-musola itu. Jadi selama saya jadi anggota DPRD, jangan pernah ada musola yang mau roboh. Saya tidak mau melihat itu. Itu mungkin ini hipnoterapi nih, Mas. Hipnoterapi. Yang menjadikan masyarakat itu kemudian tertarik ya. Iya, saya bilang bahwa perjuangan ini bukan untuk saya pribadi, tapi perjuangan ini kepentingan kita semua. Kalau saya terpilih, pakai saya ini, gunakan saya ini, eksploitasi saya ini untuk kepentingan semuanya, meskipun ya kepentingan yang sifat pribadi kan tetap ada. Tapi menurut saya sih tema-tema itu masih bisa asalkan disampaikan dengan tulus ya, dan kita bisa menciptakan trust di antara pemilih. Menurut saya cara-cara itu masih bisa, Mas. Bukan dongeng loh. Hanya kan kadang-kadang kan kita kan tidak percaya diri kan, dianggap Kalau boleh diperbandingkan, di 2009 itu suara pribadi Gus Sadat itu menurun atau naik dibanding dengan 2004 pada waktu itu? Menurun, Mas. Oh, menurun. Oh, terjadi. Kalau boleh tahu berapa waktu itu? Di 2004? Ketika 2004 ya, kisaran sekitar 40 ribuan, hampir 40 ribu. Gitu. Ketika saya di PKNU suaranya nggak sampai 41 ribu, atau turun yang jelas. Turun sedikit. Oke. Dalam perjalanan selanjutnya di 2014 itu selanjutnya berkontestasi bergabung dengan Gerindra. Bagaimana bisa meyakinkan masyarakat selanjutnya memilih Gus Sadat pada waktu itu? Ini
kepindahan dari PKNU ke Partai Gerindra pun juga bukan karena kemauan yang bersifat personal, tidak. Karena PKNU tidak lolos verifikasi faktual, ya, tidak bisa menjadi peserta politik, peserta pemilu. Kemudian ada komunikasi politik antara Pak Prabowo dengan Ketua Umum PKNU Cak Anam, lalu PKNU itu bergabung dengan Partai Gerindra. Bentuk penggabungannya itu dibuatlah satu sayap organisasi yang bernama Gerak Aswaja, Gerakan Rakyat Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan itu diresmikan di Pondok Pesantren Derajat di tempatnya Kiai Wafur, dihadiri oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina, Prof. Soehardi sebagai Ketua Umum, Pak Ahmad Muzani sebagai Sekjen, di kubu PKNU oleh ada Kiai Abdul Azim Suhaimi Ketua Dewan Syuro, ada Cak Anam Ketua Umum, semua hadir di situ. Jadi masuknya PKNU ke Gerindra itu masuk dengan resmi, diterima dengan resmi, karpet merah gitu. Jadi nggak masuk lewat jendela, lewat pintu belakang, enggak, resmi. Jadi lalu kita ada kesepakatan politik bahwa semua kader PKNU diberi nomor urut 4. 4, semuanya di nomor urut 4. Sehingga pada waktu 2014 itu Gus Sadar juga nomor 4 pada waktu itu. 4 ya, karena itu sudah kesepakatan politik, nomor 4 semua. Yang terjadi bagaimana di lapangannya pada waktu itu? Apakah itu menjadi masalah? Saya ketemui lah tokoh-tokoh penting ya, tokoh-tokoh pendukung saya itu, saya temui beliau-beliau, saya ngobrol enak-enakan lah. Ini saya teruskan apa enggak ini? Karir politik saya ini apa saya teruskan? Nah, itu sudah kita anggap sudah finish sampai di sini saja, kan sudah 2 periode. Jadi dalam kurikulum vitae saya kan sudah cukup anggota DPRD 2 periode. 2 periode itu menarik. Kan, itu. Terus, enggak bisa. Pendukung itu ngomong ada betok, sudah usah. Harus sampai mentok, sementok-mentoknya. Karena ini kan bagian ini. Saya dapat gini Mas, dapat satu persepsi ya, perspektif lah. Dapat perspektif dari orang-orang yang tulus itu, bahwa politik itu harus difahami sebagai alat perjuangan. Sebagai alat perjuangan, maka dia harus digunakan untuk kepentingan perjuangan. Dan sebagai alat perjuangan tidak mudah dan tidak gampang orang itu bisa menggunakan politik sebagai alat perjuangan. Sedangkan orang yang sudah memiliki pengalaman di bidang politik, yang sudah tahu bagaimana meyakinkan publik, ya, menyampaikan gagasan, dan dipercaya oleh masyarakat. Kan kalau memulai dari nol lagi, kita cari orang baru lagi, itu kan susah. Susah, betul. Nah, beliau sarankan, kecuali saya sudah kepingin jadi kiai, ya enggak apa-apa gitu. Tapi perbandingannya adalah kiai atau dewan kan begitu ya. Tapi kalau ingin bermanfaat untuk pesantren, untuk madrasah, untuk masyarakat, ya untuk infrastruktur, untuk kiai-kiai, ya mungkin teruskan saja sampai mentok-mentok guys. Gitu. Oke lah, para elit yang ada di situ menerima. Tetapi kan belum tentu pemilih itu bisa menerima. Karena sekali lagi, modal sosial panjenengan itu berbeda ditawarkan untuk hal ini. Modal sosial panjenengan PCNU dan Pondok Sidogiri itu kan tidak mudah ke Partai Gerindra yang nasionalis, yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan 3 batu tadi. Nggak ada hubungannya. Tapi kan lagi-lagi saya diuntungkan tuh Mas. Oke, diuntungkan terus. Enak ini. Saya lagi Mas, diuntungkan lagi. Tahun 2014 itu kan sebenarnya kan politik identitas ya yang berbasis pada ideologi kan semakin mengendur lah Mas. Apalagi sekarang kan. Dulu kan orang kalau nggak milih partai ini dianggap wow kafir kamu. Sekarang kan sudah. Ini kan semakin ke belakang itu kan teorinya kan loose relationship kan. Jadi suatu hubungan yang longgar kan sebenarnya. Bukan lagi karena pertimbangan-pertimbangan ideologis itu. Beda dengan tahun 99 kan. Betul. 2014 itu saya kira Mas Agus sepakat dengan saya bahwa semakin ke belakang bahwa hubungan politik yang terbangun antara partai politik dengan pemilih itu kan hubungan kepentingan.
Oke. hubungan kepentingan, hubungan jangan dikatakan rakyat kita itu bodoh loh Mas, pinter mereka itu, cerdas Buta mereka. politik, mereka melek politik semuanya rata-rata. Dianggap buta politik, enggak, mereka itu melek politik. Ya. Apa yang bisa kamu berikan kepada saya, kan gitu kan sebenarnya. Dan saya sering dapat pertanyaan seperti itu. Apa buktinya kalau sampean mau makan? Ya saya juga apa buktinya sampean mau milih saya? Nah, akhirnya apa? Win-winnya apa? Win-winnya adalah bahwa suatu hubungan yang dibangun tanpa dilandasi trust, maka itu hubungan yang sia-sia. Oke. Saya minta dukungan dari masyarakat. Mereka butuh bukti kan. Oke. Mereka enggak boleh selfish. Saya pun juga minta bukti. Iya. Saya kira kan ini kan kepercayaannya. Nah, saya diuntungkan karena track record sebelumnya mungkin itu kan dia bahwa 2 kali. Sadat ini ya mungkin bohong-bohong tapi enggak banyak-banyak bohongnya gitu. Dimaafkan lah gitu. Jadi ini menarik Pak. Ini kan ya ini seni ya. Bagian dari seni ya, strategi politik, ya. Strategi politik betul, Mas. Selanjutnya di dalam proses 2014 tersebut, apakah Gus Sadat sebagai nomor urut 4 sebagai caleg provinsi itu kemudian mendapatkan suara lebih rendah dibandingkan dengan 2009 yang dengan partai PKNU pada waktu itu? Malah lebih banyak dari PKNU tapi masih lebih sedikit dari PKB. Oke. Sekitar lebih banyak. 40 ya. Saya enggak pernah dapat sampai 50.000 Mas. Oke. Dari sejak zaman PKB dulu ya sekitar 40.000, 45. Jadi suara itu adalah rata-rata suara modal sosialnya Gus Sadat kalau begitu, belum kepada pemilih yang nasionalisnya Gerindra ya kelihatannya. Dugaan saya begitu. Okay. Dugaan saya ini ya orang yang milih saya sejak 2004 itu. Tapi pindah-pindah. Nah, tahun 2019 itu meningkat 2 kali lipat, Mas. Kenapa? Gimana? 2019 2 kali lipat gimana ceritanya? Karena anak-anaknya dia kan sudah milih semua itu. Oke. Yang mereka memilih di 2004 dan 2009 sudah punya anak dan bisa menjadi pemilih. Sudah punya anak, sudah punya hak pilih. Mereka milihnya di 2019, jadi suaranya 2 kali lipat, Mas. Oh, akhirnya berapa waktu itu suara pribadi Gus Sadat pada waktu itu? 85.000 lah. Oh, 85.000. Atau itu karena Gus Sadat nomor urut 1 di Gerindra pada waktu itu, bukan nomor 4 lagi? Saya bukan nomor urut 1 juga, nomor urut 2 saya malah. Okay. Meskipun saya sekretaris DPD, saya nomor 2. Itu ada ceritanya sendiri itu, menarik juga ceritanya. Gimana? Boleh diungkap di sini, gimana? Tadi tahun 2019, saya itu karena sudah 3 periode di provinsi, ketua DPD, perintahkan saya harus nyalon DPR RI. Oke. Kader saya siap, maka disusunlah DCS itu. DCS, nama saya sudah tidak ada di DCS DPRD provinsi. Oke. Nah, saya sudah memproyeksikan untuk diproyeksikan untuk DPR RI. Nah, ternyata sampai hari H pendaftaran, saya dapat perintah untuk jangan daftar dulu. Tunggu sampai, kan ketika itu kan penutupannya sekitar jam 12 malam ya Mas. Betul, 24.00 KPU begitulah. Itu kita asar sudah siap, tapi nggak boleh berangkat. Jangan dulu, tunggu. Maghrib kita minta arahan gimana Pak, kita siap berangkat. Jangan dulu. Ternyata jam 7 malam diputuskan bahwa saya harus kembali ke DPRD provinsi. Perintah itu. Sehingga ya saya bongkar lagi yang dapil 2 itu. Oke. Nah, saya panggil teman-teman, ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, nomor 4. Yang nomor 1 tetap, yang nomor 2 itu saya pindah kayaknya dia, pindah ke dapil yang lain. Terus dengan yang nomor 1 saya nanya gini Mas, ini Blogosuto yang ngomong, Ibu memilih nomor berapa Bu? Karena saya merasa kan dia sudah kadung yakin Mas, nomor 1 kan Mas. Saya kalau boleh milih ya nomor 1 Pak Sadat. Tapi kalau sampean ikhlas, karena kan yang tanda tangan di dokumen kan sampean bukan saya. Beliau itu pada waktu 2014 juga sebagai caleg Gerindra.
Iya, calon tapi nggak terpilih waktu itu. Oh, terpilih juga pada waktu itu. Oke. Nggak terpilih, Mas. Oh, nggak terpilih. Okay. Kalah dengan saya waktu itu. Saya kalahkan. Akhirnya, ini bukan soal ikhlas atau enggak. Ibu merasa lebih nyaman di nomor urut berapa. Oke. Saya nomor urut 1 ya Pak Sadat ya. Ya enggak apa-apa, saya nomor 2. Oke. Iki aku mikir gini Mas, saya dulu nomor 4 aja jadi, masa nomor 2 nggak jadi? Teman-teman yang lain tuh teman-teman yang lain itu gini Mas. Lah ya sama niku kok iso kayak ngono, sekretaris DPD. Kok nomor urut 2 itu kan ya aneh ya. Karena yang tanda tangan kan salah satunya sekretaris, maka nomor urut berapapun sebetulnya oke. Iya. Tapi pikiran saya gini, kalau kemudian beliau itu saya lorot nomornya, lalu dia patah semangat, lalu nggak kerja, nggak jalan, kan yang rugi kan partai juga. Saya bilang, Bu, kita harus kerja keras, harus ekstra keras. Kita dapat 2 kursi di terpilih ini. Saya optimis, Bu. Ternyata betul dapat 2, tapi yang 1 itu bukan dia, nomor urut 3 ternyata. Karena dia sudah down Mas, musuh Pak Sadat ini enggak mungkin menang gitu, udah down duluan gitu. Ternyata kita dapat 2 kursi Mas di dapil. Jadi beliau tetap meskipun nomor urut 1 tidak terpilih. Mudah-mudahan enggak lihat podcast ini ya Mas ya. Oke, luar biasa. Nomor urut 3. Jadi kalau melihat itu semuanya Gus Sadat, kalau kita bandingkan antara Gus Sadat sebagai lucky man atau Gus Sadat punya modal sosial 3 batu tadi, atau mungkin yang lainnya, yang lebih tepat itu posisinya bagaimana Gus Sadat selama 4 kali nyalek dan terpilih tadi, posisinya yang lucky man atau 3 batu tadi atau yang lainnya? Ya menurut saya sih dua-duanya ya Mas ya, pasti. Dua-duanya. Tapi saya melihatnya semakin ke belakang ya, semakin ke sini, masyarakat kita itu kan sebenarnya sudah semakin melek politik. Oke. Semakin melek politik. Jadi mereka itu nggak bisa dibohongi. Dan psikologi orang itu pasti mereka akan cenderung ke yang pasti-pasti aja lah. Gitu. Makanya para incumbent itu sangat diuntungkan. Karena dia sudah banyak berbuat. Daripada spekulasi dengan orang-orang baru yang belum tentu enggak gitu. Nah, incumbent yang tidak terpilih lagi itu pasti dia punya dalam tanda petik dosa politik lah. Ketika dia menjabat. Kalau dia normal-normal aja, ya dia melayani dengan cara yang baik ya. Dia memenuhi janji-janji politiknya dengan baik meskipun ada 1-2 yang tidak. Saya kira psikologi publik itu akan mengarah kepada daripada spekulasi dukung orang yang tingkat keterpilihannya itu masih 50-50, mending yang wis pasti-pasti aja lah. Nah, itu nggak bisa, itu nggak ada ilmunya, nggak ada teorinya, Mas. Nggak ada teorinya. Itu harus dijalani. Gitu. Nah, makanya saya ditanya kadang oleh anak saya itu, ayah ini sampai kapan mau jadi anggota dewan? Nah, saya jawab bahwa menjadi seperti ayah ini modalnya kepercayaan, trust, public trust gitu. Sepanjang ayah dipercaya oleh publik, oleh masyarakat, ya ayah akan dipilih terus. Tapi cara supaya dipercaya itu kan ya banyak yang dikorbankan, termasuk ya kadang-kadang ayah nggak bisa nemenin kamu nonton, karena harus memenuhi undangan dari masyarakat. Ini akhirnya ya betul Mas, ini terperangkap dalam politik. Terperangkap yang bisa menikmati. Nah, dan tapi menikmati. Oke, Gus Sadat. Ini sebagai closing statement. Saya minta closing statement ke Gus Sadat terkait dengan bahwa kombinasi ketiga hal tadi menjadi faktor sehingga Gus Sadat terpilih sampai 4 kali dan dari 3 partai yang berbeda. Tetapi mungkinkah penonton yang sekarang melihat itu Gus Sadat, yang mereka tidak mempunyai lucky man, tidak mempunyai 3 batu tadi. Mungkinkah seseorang yang selanjutnya menonton ini
selanjutnya bisa terpilih pada 2024 ataupun selanjutnya tanpa itu semuanya, Gus Haddad? Saya kira tetap ada peluang untuk terpilih menurut saya, Mas Agus, karena ketika seseorang itu memilih politik sebagai jalan perjuangan, ya, maka dia harus benar-benar total. Total. Jadi inti dari politik itu kan kita mendapatkan kepercayaan, dukungan dari publik kan. Mendapatkan trust, kepercayaan publik itu tidak mudah, harus meyakinkan berulang-ulang. Kan sering terjadi tuh. Kalau cuma datang sekali aja belum tentu bisa. Nah, saya sebenarnya terbersit ketika sebelum pandemi itu, ya boleh aku kita gawean ya, camp pendidikan politik gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang saya bisa jenenge itu, Mas, bertransformasi ya, mentransformasikan pengalaman saya selama ini, bagaimana meyakinkan orang, bagaimana dicintai orang. Menurut saya kan mungkin ada baiknya kita sharing kan gitu kan. Ini adalah closing statement untuk Gus Haddad. Dari 3 hal tadi, pertama lucky man, kedua mempunyai 3 batu modal sosial tadi, dan mungkin lainnya, itu Gus Haddad selanjutnya terpilih. Sekarang saya pohon semacam, apakah masyarakat atau penonton yang sedang lihat ini, mungkinkah mereka akan terpilih di 2024 nanti dan selanjutnya, meskipun tanpa embel-embel itu tadi, Gus? Ya, yang harus dilakukan ya, seseorang itu ketika memilih politik sebagai jalan perjuangan, maka dia harus total. Harus total betul, dan dia harus membangun basis konstituensi yang kuat ya, dan dia harus memiliki posisi ya, punya kapasitas yang menjadikan dia spesial di mata pimpinan partai, bahwa keberadaannya itu dibutuhkan untuk membesarkan partai ini. Kita punya basis konstituensi yang kuat, tapi tidak memiliki akses yang cukup karena sistem kepartaian kita masih penentu itu ya elit partai, ketua partai. Dalam konteks Gerindra Jawa Timur itu ya saya penentunya gitu. Tapi kuat saja ya, dia memiliki akses yang cukup kuat kepada elit partai, tapi dia tidak membangun konstituensi, ya percuma juga. Saya kira mesti mengkombinasikan 2 hal. Saya yaitu bisa dikatakan lucky man itu ya, karena saya di semua partai yang saya masuki itu saya selalu menjadi bagian dari elit. Saya selalu menjadi bagian dari elit. Saya nggak tahu gimana ceritanya, tapi mungkin ya born as leader ya. Mungkin ya tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi menurut saya duanya kita mesti mengkombinasikan antara basis konstituensi yang kuat ya, dan mengupgrade kemampuan kita sehingga kita itu menjadi berarti, bermakna ya, dibutuhkan oleh partai. Kalau kita bisa mengkombinasikan 2 hal itu, saya kira dia pasti akan terpilih. Soal uang itu ya, saya termasuk salah satu orang yang tidak terlalu merasa bahwa uang itu satu-satunya. Ada substitusi. Uang itu memang iya, Mas, dibutuhkan. Tetapi menurut saya ada cara supaya kita itu tidak semata-mata menggunakan kekuatan uang. Semakin kuat ya tingkat kepercayaan publik, semakin kita bisa mengupgrade kapasitas kita, maka kebutuhan kepada uang itu semakin mengecil. Ya, semakin lemah karena ketidakmampuan kita berkomunikasi, ketidakmampuan kita melakukan persuasi, ketidakmampuan kita menyampaikan gagasan yang penting buat publik, kegagalan kita merebut hati mereka untuk menjadi harapan bagi mereka, itu membuat kita butuh uang yang dalam jumlah yang banyak. Itu teorinya begitu, Mas. Tapi belum tentu mereka menang. Iya, tapi bukan berarti nggak butuh uang loh, tetap butuh uang karena namanya mobilisasi politik kan juga butuh logistik tetap, tapi tidak semata-mata uang. Nah, saya itu punya mimpi, ingin membuat sekolah politik begitu ya. Untuk apa? Ya mungkin adik-adik yang mungkin saya ini ada sisi positif yang bisa ditiru ya dalam konteks melakukan ya, artinya pengalaman saya selama ini mungkin
ada yang baik yang bisa saya tularkan kepada adik-adik saya. Saya pengen sebenarnya Mas, tapi ya Pasti ini ditunggu Gus, ini ditunggu masyarakat yang saya sudah luas. punya namanya itu. Camp konsentrasi politik itu. Betul. Mungkin kita sharing akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu di mana nanti saya ajak teman-teman saya untuk ngomongin soal pembangunan, soal perencanaan, soal persuasi, soal public speaking kan penting. Kelemahan politikus kita kan dia nggak punya public speaking yang bagus, sehingga ketika mereka menyampaikan gagasan yang baik tidak terdengar baik gitu. Beda dengan founding fathers, tokoh-tokoh kita, Bung Karno, Tan Malaka, wah itu luar biasa. Gubernur Suryo, Bung Tomo, luar biasa. karena nggak ada aplikasi dulu Mas, adanya ya itu sudah alami. Itu yang selanjutnya menjadi modal utama. Kalau sekarang kan sangat beragam modalnya. Ya pemirsa, pecinta masa depan negeri, inilah diskusi atau dialog dengan Gus Sadat. Beliau luar biasa, sekali lagi luar biasa Gus Sadat terkait dengan pengalamannya. Saya yakin para pemirsa juga sangat senang mendapat informasi ini karena di 4 musim pemilu dengan 3 partai yang berbeda tetap terpilih dan beliau tetap di posisi sebagai elit partai politik. Semoga bermanfaat. Terima kasih Gus Sadat. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Semoga Gus Sadat dalam lindungan Allah selalu sehat. Semoga COVID jauh dari Gus Sadat dan dalam mengendalikan, menahkodai partai politik, maksudnya Partai Gerindra, berjalan lebih baik lagi. Akhirnya dari saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.